Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Pertama sekali, ini merupakan hari yang paling spektakuler Bang Faiz. Di mana di dalam beberapa hadis dinyatakan bahwasanya ada api yang tidak pernah padam di Iran. Dan hari ini api tersebut padam pada saat lahirnya baginda Rasulullah SAW. Dan di Romawi keluar cahaya yang mereka tidak tahu dari mana cahaya tersebut bersumber. Padahal itu di malam hari, seakan-akan terang benderang. Nah, hari ini adalah hari kelahiran baginda Rasulullah SAW, dan antusias masyarakat Aceh itu sangat luar biasa memperingati kelahiran Rasulullah. Nah, terkadang yang membuat kita sedih itu adalah selebrasinya luar biasa, akan tetapi tidak mewakili dari aktivitas kehidupan sehari-hari. Nah, sebenarnya apa sih pada saat ini kita memperingati Maulidur Rasul? Kita memperingati harinya lahirnya baginda Rasulullah karena kita tidak akan pernah bisa menyembah Tuhan, mengenal Tuhan, berbakti kepada orang tua tidak tahu mendidik anaknya kalau seandainya Rasul itu tidak pernah ada. Maka perlu sekali kita hadirkan rasa bahagia di dalam jiwa kita. Bang Faiz tidak akan pernah bisa menyayangi istri dan tidak akan pernah bisa mendidik anak kalau seandainya Rasul tidak pernah mengajarkan. Terkadang itu memang tidak pernah berhubungan langsung ya, karena kita memang tidak pernah ketemu sama Rasul. Nah, bagaimana kita bisa menyayangi anak? Ya, karena kita mempelajarinya. Karena kita mempunyai sebuah harapan pada saat kita mendidik anak kita, nanti dia akan menjadi amal terbaik kita. Siapa yang ngajarin itu? Rasulullah. Maka hari ini terharu apabila kita mendengarkan di setiap musala munasah itu wiridan, zikiran, mereka membacakan salawat kepada Rasulullah. Dan ada sebuah harapan, semoga siapapun yang memperingati ini bertambah keimanannya kepada Allah, bertambah keimanannya kepada Rasulullah. Dan hari ini adalah hari yang paling banyak menghabiskan semua sektor konsumsi. Nah, tingkat inflasi hari ini sangat luar biasa, Om Faiz. Nah, bayangkan kalau seandainya kita bisa mempersiapkan untuk bulan Rabiul Awal ini, tentu inflasi itu tidak akan pernah terjadi. Contoh misalnya, kita mempersiapkan ayam, kambing yang memang kita pelihara beberapa bulan yang lalu, khusus untuk menyambut hari di bulan ini. Itu pasti angkanya tidak akan jauh-jauh. Tapi karena tingginya permintaan di pasar dan keterbatasan bahan baku yang ada, maka melambung tinggi. Dan ini sebenarnya di antara kenapa kita berbicara tausiah tentang ini, Maulid Rasul dan kaitannya sama ekonomi Islam. Karena kita harus mempersiapkan, jangan kita hanya menyatakan cinta kepada Rasul, tapi kita tidak pernah mempersiapkan komoditas apa saja yang menjadi sesuatu yang kita selebrasikan untuk mengingatkan Rasulullah SAW. Maka saya sangat salut dengan orang-orang terdahulu di kampung. Dia persiapkan ayam untuk dipotong maulidan itu sudah dipelihara 6 bulan yang lalu. Sehingga dia tidak terjadi inflasi. Tidak ada tekanan apapun. Telur asin itu sudah disiapkan dari rumahnya. Jadi begitu maulidan misalnya seperti ini, dia tinggal memanen hasilnya. Ayam sudah dipelihara, bebek sudah dipelihara, itu memang khusus. Dia buat kenduri, dia buat syukuran. Rasa bahagia dia. Rasa bahagia adanya baginda Rasulullah. Ini yang paling perlu hadir di dalam jiwa kita. Kita nggak tahu bisa masuk ke dalam surga atau tidak kalau seandainya Rasul itu tidak pernah diutus. Maka momen ini yang harus hadir di dalam jiwa kita. Kenapa kita mau kenduri untuk Rasul? Karena bahagia tadi. Dan jangan pula sebagian
behavior masyarakat kita. Kalau kenduri dia habis-habisan. Nah, habis-habisan dia kenduri. Tapi begitu waktu azan dia nggak sembahyang. Oh, itu salah Ustaz. Nah, itu salah. Iya. Nah, kita jangan salahin maulidnya. Yang kita salahin adalah di mana aspek yang salahnya. Itu yang harus kita perbaiki. Oke. Kalau seandainya kita menyalahin maulid itu salah. Kenapa saya katakan salah? Abu Lahab itu kan pamannya. Abu Lahab itu pamannya dan dia bahagia waktu lahir Nabi Muhammad. Bahagia dia potong binatang, onta, ada yang mengatakan onta, dia potong waktu lahir Nabi Muhammad, bahagia dia. Sehingga itu yang menjadi referensi Imam Ibnu Katsir dalam kitab Bidayah wa Nihayah menjelaskan dialog antara Abbas pamannya Nabi dengan Abu Lahab. Mereka ketemu di dalam mimpi. Lalu Abbas menanyakan kepada Abu Lahab, hari apa engkau paling ringan disiksa? Abu Lahab mengatakan, aku paling ringan disiksa hari Senin. Kok bisa? Iya, karena aku bahagia waktu lahir Muhammad dulu. Apalagi kita, nama tersebut sejauh mana masuk ke dalam lurung hati kita, Mabais. Sehari kita mendengarkan nama tersebut dipanggil 5 kali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sejauh mana nama tersebut itu bisa menyentuh hati kita. Itu yang membuat Bilal dia tidak sanggup tinggal di Madinah. Setelah wafat Rasul, Bilal hijrah ke Syam. Oke. Dia tidak sanggup lagi. Kenapa? Karena hari-harinya itu bersama Rasul. Apa yang dia lakukan, aktivitas yang dia lakukan itu berhubungan erat sama Rasul. Nah, jadi nama tersebut itu merupakan sesuatu bagi Bilal. Nah, hari ini sejauh mana pada saat kita mendengarkan nama tersebut disebutkan, sejauh mana berdampak di dalam kehidupan kita? Apakah nama tersebut begitu kita dengarkan lewat begitu saja tanpa ada bekas? Ini yang menjadi refleksi 12 Rabiul Awal tersebut. Setelah beberapa tahun Bilal itu pergi meninggalkan Madinah, lalu Rasul bertemu di dalam mimpi bersama Bilal. Ditanyakan, apa gerangan wahai Bilal, engkau tidak pernah menziarahiku? Lalu Bilal bangun, terjaga dan minta izin sama istrinya, mengabari istrinya, aku mau menziarahi Rasul ke Madinah. Sampai di Madinah semua orang kepingin Bilal itu azan kembali dan dia nggak sanggup. Abu Bakar minta, dia nggak sanggup. Umar minta, dia nggak sanggup. Nah, datanglah 2 orang anak muda, Hasan dan Husain, minta, paman azankan untuk kami biar kami bisa mendengarkan suara Melayu. Nah, karena dia merasakan ini kan orang yang paling mirip dengan Rasul, cucunya ini. Nah, dia ingin dengan sanggup menahannya, maka dia penuhi permintaan 2 pemuda surga ini. Lalu dia azan. Begitu Bilal naik ke atas tempat dia azan biasanya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ihtazzat Madinah. Madinah itu gemuruh. Coba bayangkan, orang semuanya menyangka, kok ada suara ini? Ini kan suara waktu masa Rasul masih hidup. Jadi semua Madinah itu sibuk semuanya, berhenti, pasar-pasar itu semuanya berhenti. Mereka bertanya, apa gerangannya? Suara ini kan suara waktu azannya masih ada Rasul. Nah, waktu Bilal memanggil asyhadu an la ilaha illallah, nah, maka pada saat itu orang-orang semua di Madinah berkumpul bertanya, Abu Isa Muhammad, Abu Isa Rasulullah, apakah Rasul telah diutuskan kembali, dibangkitkan kembali? Nah, itu bagaimana kerinduan mereka terhadap Rasulullah. Dan pada saat Bilal menyampaikan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Bilal pingsan, tidak sanggup menyambungnya lagi. Segitu pengaruhnya nama tersebut. Nah, seharusnya umat Islam hari ini begitu mereka memperingati Maulidan, begitu mereka meliki, berselawatan, hadir rasa tersebut. Kendati itu memang tidak hadir, ya nggak apa-apa. Ya, mungkin mudah-mudahan suatu saat akan timbul rasa cinta mereka kepada Rasulullah SAW. Ini sebenarnya yang memang
perlu sekali tertanam di dalam jiwa kita. Saya nggak bisa membayangkan, saya tidak akan pernah bisa mengenal Allah kalau seandainya Rasul itu tidak pernah diutus. Bang Faiz juga tidak akan pernah bisa. Ada masalah yang kita alami selama ini, begitu kita tempelkan dahi kita di tempat sajadah, selesai permasalahannya. Ya. Nah, jadi itu nggak akan pernah bisa ada tuh, Bang. Kalau seandainya Rasul itu tidak pernah diutus. Maka hari ini sebenarnya apa yang perlu kita siapkan agar tidak terjadi kegaduhan ekonomi. Ini 6 bulan nih, Bang. Oke. Orang Aceh itu memperingati Maulid 6 bulan. Ada Maulid kecil, Maulid sedang, Maulid besar. Ya. Nah, apa yang harus kita persiapkan? Ayo kita persiapkan. Semua komoditas yang memang ingin disyukuri, ingin dibuat syukuran, itu harus kita persiapkan. Maka ini salah satu bocoran kepada wali kota, mempersiapkan komoditas untuk hari-hari besar Islam. Kita punya menggangan, ya kan? Kita punya lebaran, kita punya maulidan. Ayo persiapkan komoditas tersebut agar masyarakat mudah dan tidak harganya tidak melambung tinggi dan mereka bisa melakukan kegiatan-kegiatan bersyukuran. Itu dia, Bang. Oke. Baik. Pendengar masih bersama Ustadz Daman Hur, kita masih ngobrol terkait dengan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW dan dampaknya bagi ekonomi, ya Ustadz ya. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Daman Hur. Ustadz, ini kita lihat ya, hari ini memang hampir seluruh masjid ya di Banda Sakti itu merayakan kenduri Maulid, Ustadz. Ya. Tentu acaranya ada mediki tadi dan ya ciri khasnya makan-makan lah Ustaz, ya. Gitu. Tadi Ustaz sempat menyinggung bahwasanya sebaiknya ataupun seharusnya memperingati hari kelahiran Nabi itu berdampak dengan perilaku kita gitu. Harusnya. Kalau Ustaz melihat bagaimana perayaan Maulid yang selalu diselenggarakan di Aceh ya, sangat meriah sekali, dan perilaku orang Aceh sendiri dalam melaksanakan atau merayakan Maulid Nabi. Ya, pertama kita harus terus belajar kan. Kan nggak mungkin istilahnya dengan sekali tausiah di RRI semua orang semua akan baik. Ya, oke. Ya, jadi Rasul itu memerlukan waktu 23 tahun untuk mengembalikan kepada generasi terbaik. Nah, kalau itu Rasul. Kalau kita mungkin perlu beberapa puluh tahun. Nah, apa yang harus kita lakukan adalah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasul. Nggak boleh istilahnya seperti ini, nggak boleh sekali langsung ketepuk langsung, nggak ada. Nah, Islam itu mengenalkan kepada kita sistem tadarus, tahapan. Nah, tahapan itu apa? Tahapan yang memang harus kita sesuaikan dengan kondisi masyarakatnya. Kalau misalnya hari ini kita langsung bilang bid'ah, selesai. Ya kan? Nah, sekarang harus kita masukkan dalam perayaan Maulid itu memang sangat dianjurkan. Kita rubah polanya. Bagaimana pola yang tepat, Ustaz? Pola yang tepat, misalnya kita hidangkan makanan-makanan, kita ajak semua orang di kampung makan. Setelah itu kita muliakan anak yatimnya. Mana bungkusan untuk anak yatim? Itu yang paling VVIP. Itu jangan untuk, mohon maaf, misalnya untuk Pak Wali Kotanya. Pak Wali Kota udah sering makan enak. Iya kan? Misalnya Bapak Ketua DPR sudah sering makan enak. Ustadz sering makan enak. Tungku sering makan enak. Sekarang siapa yang tidak sering makan enak? Ya anak yatim itu. Mana hidangan yang paling enak? Ayo berikan kepada mereka anak yatim. Ini kita rubah polanya. Jadi nggak salah Ustaz kenduri di Maulid ya? Nggak salah, kan berbuat baik. Kecuali yang salah itu mencuri. Pada saat Maulidan kita mencuri, orang udah bawa hidangan, langsung kita telapin, kita ambil bawa pulang ke rumah untuk makan anak-anak kita. Padahal itu dia sedekahin untuk orang banyak, untuk anak yatim. Tapi ada juga yang kita lihat Ustaz yang tidak merayakan Maulid. Artinya bisa kita katakan kalau ini kan jelas merayakan Maulid dengan zikir, makan-makan bersama. Tapi juga ada yang mengatakan bahwasanya tidak perlu seperti itu. Itu sangat berlebihan. Atau seperti apa? Berlebihannya di mana? Ya dengan makan-makan gitu Ustaz. Nah, kalau tapi ada beberapa memang yang tidak
Tidak melakukan seperti itu nggak masalah. Tidak melakukan tidak apa-apa, nggak ada masalah. Oke. Ini kan istilahnya kan amal, Oh, oke. berbuat. Nah, Mang Faiz mau sedekah, Oke. silakan. Oh, nggak mau sedekah ya nggak apa-apa. Karena yang sedekah bukan hanya di sini katanya, tapi tiap hari kita bisa bersedekah gitu. Boleh, itu jauh lebih baik. Nah, kalau seandainya kita mau Oke. mencintai Rasul, Oke. kita pilih anak yatimnya, bukan mamanya. Oke. Ya, kita pilih anak yatimnya. Oh, misalnya di kampung kita, maka ada satu kampung yang bagus itu, seingat saya dulu itu kami pernah menerapkan di Utun Bayi. Utun Bayi itu ada kafalah namanya. Oke. Ada orang meninggal, itu langsung didata anak yatimnya, berapa kebutuhannya, itu ada yang nanggung di desa. Oke. Itu paling indah. Jadi begitu dia setelah selesai masa yatimnya, maka bebas. Selama dia masa yatim, misalnya dari kecil SD, SMP, SMA, itu tanggungan desa. Oke. Artinya tidak masalah, setiap hari lebih bagus ya Ustaz. Ya, kalau mau Tapi kita ini sedekah, momen ya Ustaz. ya momentum. Paling tidak satu hari itu kan ada sesuatu yang kita kurbankan, ada yang sesuatu yang kita sedekahkan, ada sesuatu yang kita kendurikan. Tapi ada juga yang nggak mau datang Ustaz kalau diundang, nggak masalah Ustaz. Nggak apa-apa. Ya. Undang saya datang. Ya kan seperti itu Ustaz. Jadi Ya, kalau undang saya Mang Faiz, pasti. saya nggak akan pernah menolak. Saya hanya menolak mobil. Iya. Artinya ini momen ini tentu sangat baik sekali kita bersedekah Ustaz ya. Ya. Apalagi kita niatkan ya. Bahagia kita, Bahagia kita. kita dengan lahir Rasul. Betul. Itu nggak ada maksud apa-apa. Bahagia. Kita bahagia ada Rasul, lahir Rasul hari ini, kita bahagia lalu kita buat kenduri. Di mana salahnya? Oke. Tadi dampak ekonomi Ustaz. Ya. Jadi dampak ekonomi Ustaz sempat menyinggung juga bahwasanya ada yang salah dari masyarakat kita di saat mempersiapkan Maulid ini ya. Di saat mempersiapkannya tidak mempersiapkannya matang sehingga terjadi inflasi. Betul. Ya. Apa ini juga termasuk bukan Maulidnya yang salah, tadi kitanya yang salah. Ya, kitanya yang salah karena kita nggak mempersiapkan diri. Saya teringat dulu orang-orang tua kita itu nggak pernah terjadi permasalahan dengan Maulid. Ya, misalnya dulu ya, dia sudah pelihara ayam jauh hari, bebek jauh hari, ayam satu, bebek satu, ada telur asin misalnya 20. Dan itu tidak ada pengaruh, mau naik harga berapapun nggak ada pengaruh, orang dia udah persiapkan jauh hari. Hari ini kesalahan kita pada saat kita tidak mempersiapkan semua komoditas yang akan menjadi komoditas unggulan pada saat Maulid. Bebek, ayam, udang, misalnya seperti itu tidak pernah dipersiapkan sehingga begitu hari H di bulan memasuki bulan Maulid itu melonjak tinggi. Karena apa? Karena pasokannya berkurang, permintaannya lebih banyak. Apa tidak terlalu ribet Ustaz? Artinya kita kan maksudnya kalau kita mempersiapkan ini kan butuh tenaga lagi, butuh pikiran kita untuk merawat ayam tadi ataupun apa gitu yang kita persiapkan. Kalau kita persiapkan komoditi sayur-sayurannya tentunya tidak mungkin karena memang itu bakal basi ataupun bakal rusak ya. Apa bukan pemerintah yang memang jauh-jauh hari, memang ini kan momen yang siap tahun gitu. Ya. Jadi semuanya nggak bisa diharapkan ke pemerintah. Pemerintah itu dia hanya sebagai pemangku kebijakan, dan dia memberikan fasilitas kepada masyarakatnya. Yang melakukannya itu tetap masyarakat. Jadi kalau seandainya disuruh sama pemerintah semuanya, nggak bisa mikir dia. Bisa-bisa setelah tipes bisa stroke, ya kan? Ya, Ustaz bagian dari rezim ya. Bagian dari order. Enggak. Kita semuanya dekat. Siapapun yang minta saran ke kita berikan saran. Nggak ada istilahnya order. Nggak ada. Jangan dibiayai sama rezim ya. Enggak. Istilahnya gini. Siapapun, pemerintahan siapapun yang meminta advice, ya istilahnya nasihat, kita berikan. Dan saya tidak akan pernah mau memberikan apabila hanya diminta dan tidak mau didengar. Itu nggak mau saya. Cuma sekali datang misalnya, setelah itu ya udah selesai. Tapi kalau misalnya begitu kita sampaikan ada sesuatu yang memang bermanfaat, ya udah kita sampaikan terus-terusan. Sehingga ada terkesannya kan seperti ordal, padahal tidak ada juga. Jadi menarik Ustaz, artinya ini pola masyarakat kita yang salah lah dalam mempersiapkan kenduri Maulid nih. Ya. Dan tidak bisa disalahkan pemerintah. Belajar dari kultur. Oke. Kultur orang terdahulu itu tidak pernah terbeban dengan sistem apapun yang terjadi.
goncangan apapun itu tidak pernah. Saya teringat sekali. Dan pada saat kita pulang kampung itu udah di stok ya, stock of name gitu. Nyan iti pumulut. Beka publo-publo. Misalnya seperti itu. Itu bebek untuk maulid ya. Nah, jangan dijual. Nah, dia sudah ada sebuah mempersiapkan dirinya bagaimana dia akan meluapkan kebahagiaan dia untuk hari kelahiran ini. Nah, jadi sebenarnya itu semakin besar cinta kita kepada Rasul, semakin besar pengorbanan. Nah, karena besarnya cinta, itu semakin besar pengorbanan. Harusnya seperti itu, Ustaz ya. Itu memang seharusnya seperti itu. Tapi hari ini kan itu tidak terwakili. Betul. Kita selalu mengaku cinta, tapi pengorbanan tidak ada. Nah, jadi kalau menurut saya ya seperti yang kita katakan tadi, nah, bagi yang mau memilih cara, saya nggak mau kenduri di bulan ini, tapi saya mau pilih anak yatimnya. Mana anak yatimnya? Ada misalnya satu orang, dia sanggup membayar, sanggup mentransfer 300.000, silakan. 500.000, silakan. Dan ini dahsyat loh Bang Faiz, saya bilang. Di Mekah itu ada orang yang membelah gajinya. Tetangganya meninggal dunia, dia punya anak yatim. Begitu meninggal, ini kan temannya berarti tetangganya. Oke. Dia bilang, aku berjanji kepada Allah setengah gajiku, aku berikan kepada anak yatim ini. Dan setengah lagi untuk keluargaku. Contoh misalnya dia 3.000 rial, 1.500 untuk kehidupan keluarganya, 1.500 untuk anak yatim itu. Dan dia biayai itu bertahun-tahun. Hingga satu hari, mimpilah salah seorang syekh dari Maroko. Didatangi oleh Rasulullah 3 malam berturut-turut. Wahai fulan, pergilah ke Mekah, cari si fulan bin fulan tinggal di kampung ini. Katakan kepada dia, dia adalah ahli surga. 3 malam berturut-turut. Syekh Maroko ini pergi umrah, datang ke Mekah, nanyain sama temannya, Syekh, kamu tahu nggak kampung ini? Tahu. Ayo kita cari nama ini. Kenapa? Aku mimpi Rasul 3 malam berturut-turut. Dikatakan sama Rasul dia ahli surga. Penasaran aku. Gimana orangnya? Udah datang ke kampung itu jauh dari haram, dari Masjidil Haram. Datang, begitu ditanya sama orang kampung, mana rumah sepulan, itu rumahnya. Begitu datang ditengok orangnya dari atas ke bawah, penampilannya biasa. Penampilannya biasa, kayak orang-orang kampung biasa, nggak ada wajah misalnya bercahaya pakai sorban misalnya seperti itu. Betul bapak namanya ini. Betul. Ada apa? Saya mimpi sama Rasul. Rasul mengatakan Anda ahli surga. Yang benar. Saya ke haram aja jarang sembahyang. Jarang. Masjidil Haram jarang dah sembahyang. Salah orang bapak? Enggak. Kalau bapak yang namanya ini, maka bapak lah yang dibilang sama Rasul. Apa amal bapak? Nggak ada. Saya nggak ada amal apapun. Coba bapak ingat-ingat. Coba bapak ingat-ingat. Apa amal? Teringat dia. Kalau bisa jadi amal, berarti aku menyantuni anak yatim. Tetanggaku ini, dia meninggal. Maka aku biayai dia mulai dari dia meninggal sampai dengan hari ini. Itu bilang, aku belah. Aku bersumpah demi Allah. Setengah gajiku untuk mereka dan setengah gajiku untuk aku. Dan itu yang terjadi hari ini. Kalau memang demikian, ayo mandi, kita pergi sembahyang ke Masjidil Haram. Dibilang sama Syekh Maroko ini. Bergegas dia pergi sembahyang, mandi, sembahyang ke Masjidil Haram. Dia sembahyang rakaat pertama. Ini sembahyang fardu ya. Rakaat pertama dia sujud menangis. Rakaat kedua dia sujud menangis. Rakaat ketiga dia sujud menangis. Rakaat ketiga dia tidak bangun lagi, meninggal dunia. Itu kisah nyata. Baik Ustaz Damnahur, nih sebentar lagi kita akan dengarkan azan maghrib. Mungkin kesimpulan dari tausiah kita di sore hari ini, silakan Ustaz. Maulidur Rasul adalah mencintai Rasul dengan mencintai amal-amal yang bisa mendekatkan diri kita kepada Rasulullah dan mendekatkan diri kita kepada orang-orang yang mencintai Rasul. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.